udah sebulan dibuang. Halo teman-teman, di episode kali ini aku pengen nge-share kasus 2017, berarti 4 tahun yang lalu lah, dimana kita dapat laporan mengenai seekor anjing yang udah nggak bisa dirawat lagi sama ownernya. Jadi sama ownernya ditaruh di ruangan yang nggak ada manusianya lah gitu, karena dia sakit dan mengeluarkan bau. Jadi keluarganya juga lagi ada masalah gitu. Akhirnya kita bantu untuk rawat. Nama anjingnya Elin. Dia anjing Shih Tzu. Waktu itu usianya juga memang sudah tua. Dan waktu kita ambil itu dia punya kanker yang udah pecah dan mulai menggerogoti jaringan-jaringan sehat yang lain. Kamu pup ya? Terganti ya pampersnya. Jadi kasus kankernya Elin ini memang cukup ganas ya. Di kita pun cuman bertahan nggak sampai 2 bulan dia. Jadi awalnya cuma lubang kecil di deket deket ekornya, lalu lama-lama meluas, lalu sampai kena kelaminnya, terus kena anusnya, sampai akhirnya tujuan kita yang tadinya pengen ngobatin jadi lebih fokusnya adalah bikin Elin bahagia di sisa hidupnya. Jadi kita rawat, terus kita kasih makanan yang enak-enak gitu, terus kita ajak jalan meskipun nggak jauh ya, karena kondisinya juga cukup buruk ya. Terus ya sempat kita fokusnya waktu itu hanya untuk Elin ya. Jadi Elin biar merasa dia dicintai, fokusnya adalah itu. Karena memang kankernya itu udah terlalu ganas. Jadi sekitar sehari aja itu kankernya bisa melebar setengah senti. Basuh, membasuh. Awal-awalnya Elin memang terlihat happy gitu ya, tapi lama-kelamaan mungkin karena udah terlalu luas lukanya, jadi dia lebih merasakan kesakitan daripada happy-nya. Jadi kalau mau buang air, baik itu pup atau pi, dia selalu teriak kesakitan gitu, karena air pipisnya dan pupnya itu keluar dari lukanya. Sorry sayang. Itu udah ke pembuluh darah. Apa? Udah ke pembuluh darah. Ya sebentar sayang. Sorry ya sayang. Maafin sayang bentar ya. Bentar ya sayang. Maaf ya. Tahan ya sayang ya. Ambil diurus-urus ya. Dan mungkin juga sel kanker itu udah ada di dalam tubuhnya Elin, jadi dia kerap buang air gitu. Jadi buang air, kita bersihkan. Pup atau pinya itu kan mesti pakai air juga gitu kan, dan itu nyiksa dia banget. Ini kita nggak share cerita ini karena awalnya kita nggak share cerita ini karena cukup menyakitkan juga sih buat kita, dan sempet gak bisa lupain Elin gitu deh, karena apa ya, kasihan gitu sih. Oke.
Bentar deh, angkat ininya ya, badannya tampak lembab aja ininya. Bentar sayang. I'm sorry. Udah. Oke. It's okay, kan. Karena dia nggak mau makan, udah nggak mau minum, mungkin dia berpikir juga kan kalau gue makan, gue minum, berarti gue harus pup dan pee, dan itu adalah momen-momen dimana dia merasakan sangat sakit gitu. Jadi dia kayak mogok makan gitu. Kita konsul juga sama ex ownernya gimana solusinya gitu kan. Dia sih menyerahkan semuanya kepada kita karena jelas udah kita yang merawat gitu ya. Jadi kita juga konsul sama dokter, terus konsul sama teman-teman, dimana kita melihat udah nggak ada kualitas di hidupnya. Jadi kita memutuskan untuk menidurkan Elin. Ini adalah kasus pertama yang kita ambil untuk tidurin gitu. Karena apa? Karena udah mentok mana-mana dan hewannya kesakitan. Yang bisa kita bantu adalah kita mengurangi penderitaannya. Awalnya kita nggak share juga karena PTS atau put to sleep adalah tindakan yang mungkin banyak mengandung kontroversial ya. Banyak orang yang nggak setuju karena dianggap mendahului takdir lah atau gimana gitu. Tapi ketika kita mengalami hal ini, kita pun udah memikirkan matang-matang gitu ya. Maksudnya waktu itu sih belum ada animal communicator ya. Kita melihat setiap saat anjing ini menderita dan kita nggak bisa bantu untuk menyembuhkannya, nggak bisa ngebantu untuk ngurangin sakitnya. Jadi ya keputusan kita waktu itu ya, kita tentunya dengan prosedur yang baik ya, yang tidak menyakiti hewannya. Jadi Elin itu tidur, nggak ada reaksi seperti kesakitan, shock atau apa-apa, benar-benar kayak tidur. Ketemu teman-teman di sana ya. Ya sayang. Kalau di sini Elin sakit terus. Sakit dan tersiksa Elinnya. Ya sakit. Ya sayang. Apa sayang? Oke, let it go. Mama sayang Elin ya. Ya. Elin akhirnya pergi. Sebelumnya kita sampaikan ucapan-ucapan penuh cinta, penuh kasih ke Elin, supaya Elin pergi dengan perasaan dia dicintai. Jadi teman-teman, untuk kasus kanker, tumor ini sebenarnya paling banyak disebabkan selain dari gaya hidup ya, dari makanan, terus dari lingkungannya, juga bisa disebabkan oleh hormonal. Jadi ini yang selalu kita bilang, betapa pentingnya sterilisasi hewan peliharaan kalian, karena sterilisasi itu membantu menyeimbangkan hormon. Kayak manusia aja deh, kalau hormonnya nggak stabil itu bisa bikin sakit juga, dan itu terjadi pada hewan. Gimana caranya? Ya dengan sterilisasi, maka hal itu bisa dicegah gitu. Sekian itu cerita kali ini. Sampai sekarang kita masih kangen banget sama Elin. Maksudnya ya terlalu sebentar waktu kita bersama dia. Terus
apalagi hari-hari yang dilaluin tuh hari-hari yang nggak ada progres. Jadi kayak agak nyesek juga sih. Baru kali ini kita up karena kita udah punya keberanian, dan mungkin kalau dulu udah ada animal komunikator, kita akan tanyain dulu maunya Elin seperti apa. Gimana menurut teman-teman? Kalau ada yang mau mungkin kasih pendapat, komen di bawah ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, komen, terus share ya. Nanti kita akan sharing banyak hal juga, baik itu tips and trick atau kegiatan rescue kami atau kegiatan yang ada di rumah rehabilitasi untuk kalian mungkin bisa belajar, dan kita juga bisa saling tukar info, tukar pikiran, dan saling belajar. Terima kasih teman-teman atas supportnya.